Jadi dulu itu aku punya rumah impian itu cuma mimpi ya Mas. Alhamdulillah sekarang kita punya rumah impian dan itu tuh buat masa tua aku dan suami. Kita besok nggak tinggal di sini, kita bikin rumah itu di desa kayak gitu yang masih asri, masih pegunungan. Nanti kalau produksinya nanti sini biar dihandle orang tua sama rewangi. Nah, saya di sana tinggal duduk manis. Pokoknya yang penting aku sudah punya rumah tempat tinggal, terus anak juga sudah tak bikinkan rumah juga. Nah, itu nanti sudah ada tabungan buat anak sekolah juga, seperti itu. Itu tinggal ayam aja nanti besok kalau sudah pindah ke rumah itu. Jadi tak tata dari sekarang, besok masa tuanya aku tuh aku tinggal di sini, aku hidup di sini, terus sekolahnya anakku juga tergantung mau sekolah di mana, yang penting anak sudah punya tabungan sendiri kayak gitu. Kalau untuk anak itu mungkin 10% dari pendapatan aku. Nah, kalau yang buat masa tua itu bisa 30%. Nah, itu nanti sisanya buat kehidupan sehari-hari. Dulu itu aku susah banget cari kerja. Dari situ aku hidup enggak enak ya, kadang disepelekan orang kalau enggak punya uang kayak gitu. Dari situ aku pokoknya aku harus nabung biar ini hidupnya enak, masa tua juga enak kalau kita punya tabungan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triastin Widayanti. Biasa dipanggil Hastin, umur saya 30 tahun. Saya pengelola usaha Selondok atau owner dari Bagus Selondok yang beralamatkan di Desa Semarum, Grebek, Magelang. Usaha ini tuh sudah berjalan mau 4 tahun. Saya rintis sama suami saya. Dulu saya itu kuli pabrik, suami saya kuli bangunan. Jadi untuk awal usaha ini tuh kita cuma modal nekat Mas. Karena kita itu modal nggak punya lahan yang buat jemur tuh kita dulu nggak punya. Kita ngontrak. Untuk modal kita jual motor. Terus karena modal Selondok itu kan lumayan banyak. Kita mau pinjam saudara juga nggak mungkin. Mau jual warisan juga kita nggak punya warisan. Dari situ disclaimer dulu, ini tidak untuk dicontoh nggih. Kita nekat pinjem ke bank. Jual motor itu cuma laku 10 juta, motor fiction. Kita sisanya itu pinjem ke bank itu sekitar 40 juta. Karena total keseluruhan modal kita itu sekitar 50 jutaan. Alat-alat semuanya itu kita custom. Jadi kita beli besi mentahan itu, terus kita custom ke tukang las. Mau minta didesain seperti ini, bikin ini, kayak gitu. Nggak ada 3 tahun itu sudah saya tutup. Alhamdulillah sekarang sudah cukup. Jadi enggak mau utang lagi. Ndelalai pas usaha ini tuh 1 tahun pertama kita langsung diuji. Waktu itu kita produksi 4,5 ton. Kita dapat kualitas singkong yang kurang bagus. Alhasil waktu proses pengukusan itu dan itu digiling jadi hitam, itu enggak jadi selondok, itu enggak laku. Kita rugi Mas saat itu. Padahal itu bertepakatan mau ini Lebaran. Kita harus gaji karyawan. Di situ kita benar-benar jatuh mau menyerah. Suami bilang gini, kayaknya kita nggak cocok di usaha ini, kita udahan aja ya. Tiap malam kita nggak bisa tidur Mas, kita nangis. Karena aku juga mikir Mas, kalau mau udahan, sedangkan kita udah ibaratnya terlanjur jatuh ke sungai, kalau kita nggak berenang itu kita bakal tenggelam kan. Jadi ya wes, kita pokoknya kejar aja kayak gitu. Kita alhamdulillah aku ada tabungan yang buat nutup itu semua. Nek 4,5 ton itu kali singkongnya itu 2.000 kali ini 4,5 ton. Aku tuh masih optimis ya Mas ya. Pokoknya aku masih optimis, kita coba lagi. Aku cuma bilang ke suami gini, mungkin yang kemarin itu bukan rezeki kita. Kita mulai lagi dari awal, kita mulai lagi dari nol. Siapa tahu besok dikasih rezeki sama Allah kayak gitu. Terus di 2 tahun pertama itu mulai agak stabil karena aku suka ngonten. Nah, itu aku iseng ngontenin suami. Kok alhamdulillah dikasih view penonton yang agak banyak dan di situ banyak yang nanyain online. Di situ kita mulai jualan online.
sampai saat ini tuh sudah mau 1,5 tahun ya kita jualan online, itu sudah mau 40.000 paket yang sudah kami kirim total. Desa kita itu kebetulan home industry selondok. Dari situ aku kok lihat selondok itu prospek kayak gitu ya. Nah, terus aku mau coba juga. Kalau satu desa mungkin MM ya? Lebih. Oh ya? Iya, karena kita kan satu kelurahan, Mas. Itu produksi selondok itu banyak. Kalau satu kampung ini ada sekitar 50-an ada. Di desa kami itu bisa dibilang produsen selondok terbesar ya Jawa Tengah. Rata-rata sini tuh petani singkong, makanya kita kerjasamanya sama petani singkong. Jadi kita saling mensejahterakan. Selondok itu kategori kerupuk ya. Kalau aku jualnya kan mentah. Biasanya ada yang jual mateng, banyak reseller tua. Itu selondok itu kategori kerupuk dan itu rasanya pedas, manis, asin, gurih. Biasanya ada kecutnya sedikit. Itu dari proses ini pengepresan. Kalau sering ngonten itu aku ngasih edukasi juga sih Mas. Proses selondok itu seperti ini. Jadi singkongnya itu dikupas dulu Mas. Habis dikupas itu nanti diparut. Kalau selesai diparut itu nanti dipres 1 hari 1 malam. Kalau sudah keras itu nanti diparut lagi sampai jadi tepung. Tidak sampai di situ, nanti masih diayak sampai halus. Baru ke proses pengukusan. Nanti dicetak bulet-bulet. Kalau sudah dikukus itu nanti didiamkan selama 4 hari. Baru dikupas luarnya, dipisah dan dipotong-potong. Dan itu sudah siap giling. Itu digiling pakai mesin penggiling. Terus paginya baru bisa dijemur. Kalau sudah dijemur itu kan masih tawar ya Mas. Nah itu nanti ke proses pembumbuan. Terus dijemur lagi untuk yang kedua kalinya. Baru siap ke proses pemasaran. Alhamdulillah lakunya banyak banget. Kalau di satu hari sekitar 150 paket. Itu satu paketnya itu ada yang beli 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo kayak gitu. Ada yang langsung 25 kilo kayak gitu. Kalau pas lebaran itu kemarin itu kita kurang-kurang Mas. 2 kintal itu cuma buat online saja. Itu aku batasin. Kalau enggak aku batasin itu lebih banyak lagi. Dipromosiin aja sih Mas, karena waktu itu bikin konten kan banyak yang mau, Mbak aku mau beli, mau cobain. Terus aku bukain toko aja, nanti kamu check out di toko aku. Sehari kadang cuma 1-2 paket seperti itu, tapi kita tetap telaten Mas. Maupun 1 paket kita tetap ngantar ke ekspedisi. Alhamdulillah karena aku tuh pokoknya ngonten terus aja, sekalian promosi buat branding kayak gitu. Alhamdulillah itu semakin hari itu semakin nambah paketnya. Kalau stoknya mumpuni aku live Mas. Karena kalau sekali live itu paketnya langsung masuknya banyak. Itu 1 jam itu kadang 100 paket bisa. Ada yang 2 kilo, 5 kilo kayak gitu. Kita produksinya sih nggak mumpuni. Karena kita sehari itu produksi itu cuma 2,5 kintal dan itu tuh harus dibagi-bagi sama yang partai yang ambil di rumah. Jadi kalau online kan cuma sisanya kayak gitu. Kita mendahulukan yang partai dulu. Kualitas rasa. Kalau kebanyakan takut rasanya berubah. Pokoknya aku ini patok aja sehari 2,5 kintal. Dah itu. Mau pesanan banyak ya harus PO. Partai pun juga gitu. Kalau mau pesan banyak harus PO dulu. Pokoknya aku sehari itu cuma mematok 2,5 kintal. Nggak berani ambil di luar. Jadi toko kita fokus di produksi kita aja. Maupun pesanan banyak ya mereka harus PO, harus mau nunggu kayak gitu. Kalau nggak mau nunggu ya monggo cari lain. Beda kok ya. Tiap pembikin selondok itu kadang suka beda-beda. Setiap pembumbu itu ada ciri khas masing-masing Mas. Ada yang basicnya toko manis. Ada yang basicnya manis asin kayak gitu. Aku pribadi aku sudah puas dengan ini. Yang penting aku ini Mas, usahanya lancar aja. Yang penting aku bisa produksi, orang-orang bisa kerja kayak gitu. Pokoknya aku jaga kualitas dan rasa juga. Saat ini kedepannya aku belum tahu. Kita mementingkan ini ketradisional kita. Jadi untuk ngukusnya itu kan masih pakai dendeng tembaga itu loh, sama teprek yang dari bambu. Nah, itu kita mempertahankan ketradisionalan itu. Dulu itu pernah ada yang nawarin ini
mesin buat ngupas singkong itu. Tapi aku nggak mau, karena buat ngejarin kan orang-orang yang punya pendapatan kayak gitu kan, kasihan kalau aku pakai mesin itu mereka kerjanya gimana kayak gitu. Jadi biar orang-orang punya pendapatan juga. Dulu aku ini Mas jualin mentahan yang ini yang belum ada rasanya. Nah itu ada pengepulnya, karena sekarang kan banyak yang mau langsung yang udah ada rasanya. Aku sama suami itu 1 bulan Mas cari resep buat bumbu. Coba buat resep itu 1 karung itu kurang gitu rasanya, kurang asin kayak gitu. Kita bagi-bagi. 1 minggu 4 ton, berarti 4 kali 4, 16 ton. Biasanya kita memang sudah bekerja sama dengan petani kok. Kalau punya tanduran singkong itu ditawarkan ke sini, kita mau ambil. Kalau untuk produksi di tempat aku itu kita mendahulukan yang petani sini dulu. Kalau memang petani sini sudah benar-benar habis mulai tanam lagi kayak gitu, bisa luar kota, tapi itu kita juga milih-milih singkong Mas, karena itu mempengaruhi kualitas selondoknya juga. Kalau singkong sini kan memang sudah terkenal bagus, nah itu enggak usah milih-milih, memang sudah bagus ya itu. Tapi kalau di luar kota kita milih-milih. Untuk selondok putihan itu aku ngitungnya itu per 1 kali produksi Mas. Misal 4 ton, itu kalau singkongnya itu bagus itu kan kita pendapatan itu enggak nentu, tergantung kualitas singkongnya juga. Kalau pas singkong bagus itu bersih itu ya sampai 4 jutaan. Kalau bagus loh ya. Tapi kalau pas dapat kualitas singkong yang kurang bagus, berair kayak gitu, itu ya paling ya 2 jutaan. 1 kali produksi yang putihan ya, belum yang bumbu ya. Di bumbu aku ngitungnya per 1 bulan aja ya. Paling ya 15-20 juta. Karena badi itu sendiri-sendiri. Yang putihan sendiri, yang sudah dibumbu sendiri. Bukan 1 hari 4 juta Mas, tapi 1 minggu itu 10 harian lah. Nggak nyangka sih, karena dulu itu aku cuma fokus harus kerja keras buat anak kayak gitu. Aku pengen lihat anak aku itu sekolah sampai tinggi Mas, karena aku sama suami itu ibaratnya kurang beruntung dari segi pendidikan. Kita nggak bisa sekolah sampai tinggi. Aku cuma lulusan SMP, suami lulusan SD. Dari situ aku optimis, pokoknya aku harus lihat anak aku tuh sekolah sampai tinggi. Itu yang bikin aku, pokoknya kita harus berhasil kayak gitu. Dulu pas zamanku kan masih belum gratis. Dulu tuh aku keronto-ronto Mas, pengen sekolah, tapi orang tua aku nggak mau dan nggak sanggup kayak gitu. Makanya penyesalan terbesar hidup aku itu aku nggak sekolah kayak gitu. Makanya aku pengen lihat anak aku tuh sekolah tinggi, kuliah kayak gitu. Disepelekan orang itu kerep nek dulu Mas. Kerja sprono sprene untuk opo. Orang bilang kayak gitu tuh, ya Allah, uripku tuh kok nelongso banget ya disepeleke uang kayak gitu. Kerja sprono sprene, kadang nek di pabrik itu kan kerja dari pagi sampai malam. Tahu kan Mas gaji pabrik itu seberapa? Tapi kan orang lain lihatnya kerja dari pagi sampai malam nggak dapat apa-apa kayak gitu. Nah, dari situ aku kok kayaknya mikir ya, aku kalau punya uang aku harus nabung. Kalau aku punya uang itu orang nggak bakal bisa nyepelein aku. Kalau suami ngurus semua produksi, kalau aku khusus bagian promosi Mas. Alhamdulillah sekarang karena aku ngonten itu banyak yang tahu. Dari situ tuh banyak juga yang partai pada ambil di rumah. Kemarin itu aku juga kirim-kirim juga. Paling jauh itu ke Palu kemarin 1,5 ton. Terus area sini juga. Area sini tuh biasanya ini buka ini loh Mas, toko oleh-oleh. Nah itu pada pulaan di sini itu nanti digoreng sendiri sama yang punya pusat oleh-oleh, dipasarkan di sana. Kalau aku sih kalau jual mentah itu karena ini tahannya lebih lama, bumbunya itu pakai gula. Kalau sudah matang itu ketahanannya itu cuma sebentar. Makanya di pusat oleh-oleh itu kalau ada pelanggan baru digorengkan kayak gitu. Kalau untuk packing itu kita pegang sendiri sih. Tapi kalau pas packingan banyak itu nanti aku cari ini orang yang bantuin. Tapi kalau masih 100 paket, 150 gitu kita masih bisa handle sendiri.
Kalau untuk yang ngupas itu ada sekitar 14 orang. Kalau yang ngepres, nyuci itu ada 4 orang laki-laki. Bumbu itu ada 1 orang. Terus yang produksi ngukus itu 1 orang. Dari usaha ini tuh aku banyak belajar banyak, Mas. Tentang arti kehidupan. Saat aku melihat itu loh, ibu-ibu yang lagi pada ngupas singkong di usia mereka yang sudah tidak muda lagi tuh mereka masih semangat. Bahkan ada yang kerja itu sambil ngomong bawa anak. Ternyata di usahaku ini tuh bisa bermanfaat buat mereka. Jadi aku tuh ngerasa bangga melihat mereka itu bisa mandiri, mereka bisa membantu perekonomian keluarga mereka. Dari situ aku belajar, Mas, ternyata kesuksesan terbesar seseorang itu bukan ditakar dari seberapa banyak harta benda yang mereka miliki, tapi kesuksesan terbesar seseorang itu ketika hidup kita itu bisa bermanfaat buat sesama. Kalau di tempat aku tuh enggak mematok siapapun boleh kerja, asal mereka mau kayak gitu. Harian sudah 1 kali makan. Dari jam 7 pagi, jam setengah 9 itu mereka makan. Selesai itu paling jam 10 pagi itu udah selesai. Nek dulu borongan, sekarang sudah harian. Buat kalian yang mungkin keterbatasan seperti saya, keterbatasan ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Pokoknya kalian itu optimis saja, kalian konsisten, kalian tetap semangat. Misal kalian punya usaha itu, fokus saja, konsisten. Insya Allah itu nanti itu kita bakal ketemu rezeki sendiri. Kalau mungkin hari ini bulan rezeki kita, mungkin insya Allah itu akan ada hari selanjutnya. Saya Hastin, pengelola usaha selondok yang bermerek Bakul Selondok yang beralamatkan di Desa Ngrabak, Kabupaten Magelang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.